فيه من أكبر المتاجر الرابحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ومجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من أطاعه واتقاه. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, hari ini kita berada di lembaran yang ke-12 di dalam bulan Sya'ban Al-Mu'azzam, bulan yang agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita manfaatkan, kita gunakan untuk meningkatkan aktivitas ibadah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, di dalam kitab Mada fi Sya'ban, ada apa di dalam bulan Sya'ban? Ternyata bulan Sya'ban ini ada beberapa kejadian dan amalan-amalan yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah di dalam bulan Sya'ban itu ada tahwilul kiblat, ada pengubahan kiblat salat. Setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah beserta sahabatnya, beserta para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan selama 17 bulan 3 hari disuruh sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Pada saat itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pikirannya, hatinya risau. Karena apa? Karena selalu mendapatkan cemoohan dari orang-orang Yahudi. Masa umat Islam sholatnya menghadap ke tempatnya orang Yahudi. Oleh karena itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menengadahkan wajahnya, mengharapkan agar supaya kiblat sholatnya dipindahkan kembali ke Baitullah. Maka ketika beliau sholat beserta para sahabatnya, sholat yang jumlahnya 4 rakaat bertepatan di dalam bulan Sya'ban seperti ini, karena Rasulullah mengharapkan pindahnya arah kiblat ini, Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam agar supaya Rasulullah sholatnya diperintahkan untuk pindah arah ke Baitullah. Sholat yang 4 rakaat saat itu, 2 rakaatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian rakaat berikutnya disuruh pindah ke arah yang berlawanan, yaitu Baitullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang, sangat gembira karena permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah kembali ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kita
bisa juga keliru arah kiblat kita sholat. Tetapi ketika diingatkan salah arahnya, harus berbelok ke arah kiri umpamanya, maka kita harus berubah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW tanpa membatalkan sholat. Dan ini yang diajarkan di dalam kitab fikih para ulama seperti itu. Jadi sholat ini tidak boleh dibatalkan karena salah arah. Kalau kita sudah melaksanakan takbiratul ihram, maka haram hal-hal yang berkaitan yang tidak berkaitan dengan sholat, termasuk membatalkan sholat ketika sholatnya sudah jadi, ketika takbiratul ihramnya sudah jadi, maka tidak bisa ketika disuruh berubah arahnya kemudian dibatalkan dulu mengulangi lagi, tidak. Nah, ini pelajaran dari baginda Rasulullah SAW. Akan mungkin terjadi terhadap kita ketika kita melaksanakan sholat keliru arah kiblat kita. Kemudian berikutnya, bulan Sya'ban ini adalah bulan turunnya perintah berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Ayat yang sudah terkenal, kita sering membacanya, mungkin sering mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turunnya di dalam bulan Sya'ban, bulan yang kedua setelah hijrah. Turun ayat ini, perintah untuk berselawat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selawat ini ada yang bersifat wajib dan ada yang sunnah. Kapan kita wajib membaca selawat? Ketika kita sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, maka pada posisi tahiyat atau tasyahud akhir, bacaan sholawat di situ hukumnya rukun, melebihi daripada wajib. Maka hati-hati kita ketika membaca sholawat atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika sholat posisi tahiyat akhir. Dan ketika khutbah, menyampaikan khutbahnya sebagaimana sekarang ini, salah satu rukun daripada khutbah adalah membaca sholawat. Ini bagian sholawat yang dibaca dalam keadaan hukumnya wajib, di luar itu hukumnya sunnah. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW, terutama di dalam bulan ini, bulan Sya'ban. Selawat yang begitu khasiatnya, fadilahnya sangat banyak sekali. Di antaranya termasuk menolak bala. Mudah-mudahan kita tidak ditimpa oleh bala yang tidak kita inginkan turunnya di tengah-tengah kita ini. Dan insya Allah kalau kita banyak berselawat, hajat-hajat kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana setelah turun perintah selawat atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Ada di antara sahabat bertanya, bagaimana berselawat atas engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan selawat. Ada yang pendek, ada yang sedang, yaitu yang sering kita dengarkan, bahkan mungkin kita pakai setiap harinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedikit itu yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian ada yang sedikit panjang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang agak panjang yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pilih di antara yang pendek dan yang panjang, sama-sama afdol, karena ini langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau ingin banyak, sehari membaca selawat 1000 kali,
Monggo Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Cukup. Nah, yang asli dari baginda Nabi ini tidak pakai sayyidina. Kemudian para ulama sepakat karena ulama ini sangat ta'zimnya, ikraman wa ta'ziman atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibutuhkan sayyidina. Ini oleh para ulama sangat-sangat dianjurkan. Kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang paling pendek. Kemudian yang panjang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama merespon adanya selawat yang dari Nabi. Kemudian para ulama ini banyak yang mengarang selawat. Ada selawat tibi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub ila akhirih. Ada selawat nur al-anwar, Allahumma sholli ala nuril anwar li sayyidi Ahmad al-Badawi. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih panjang, Syekh yang ngarang selawat. Dan banyak lagi beribu-ribu macam selawat, berbagai macam redaksi, semuanya luar biasa. Apabila kita amalkan, memiliki khasiat, memiliki keutamaan yang luar biasa, yang apabila kita mohon kepada Allah dengan berselawat atas Nabi Muhammad SAW akan cepat dikabulkan permohonan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, yang paling afdol dari berbagai macam selawat itu adalah selawat yang langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sulaiman Al-Jazuli juga mengarang selawat yang di dalam kitab apa itu namanya sampai dijadikan riyadhah bagi kaum santri, para ulama. Kemudian Syekh Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Habib punya selawat banyak. Syekh Abdul Wahab At-Tazi itu mempunyai selawat at-taziyah. Kalau orang sini mengatakan selawat nariyah, musalli ala, musalli salatan kamilah, dan banyak lagi. Tetapi tetap kembali bahwa yang paling afdal selawat yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian ada di dalam bulan Sya'ban ini Saumu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puasa Rasulullah, puasa sunnah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Sya'ban. Diceritakan an Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhu maqala, di bersumber hadis ini dari sahabat Usamah bin Zaid. Qala, mengatakan, qultu, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Kata sahabat ini, saya tidak pernah melihat panjenengan ini sebatas puasa, tidak sebagaimana puasa Sya'ban, puasa di dalam bulan-bulan yang ada ini, tetapi tidak sama dengan puasa di dalam bulan Sya'ban. Rasulullah paling banyak puasanya di dalam bulan Sya'ban, puasa sunnah. Kemudian qala, Rasulullah menjawab, dzaka syahrun, itu adalah satu bulan, yadkhulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan, yang banyak manusia melalaikan bulan yang di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun, bulan tersebut yakni bulan Sya'ban, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, diangkatnya amal-amal perbuatan manusia ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu, kata Rasulullah, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, aku sangat senang, wa uhibbu, aku senang diangkat amalku sedangkan aku dalam keadaan beribadah puasa. Nah, ini merupakan contoh pelajaran bagi kita. Kita disuruh anjurkan memperbanyak puasa di dalam bulan ini, bulan Sya'ban,
dan zikir yang lain tentunya. Dan diingatkan lewat mimbar yang mulia ini, umat Islam akan melaksanakan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini sangat luar biasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bulan atau nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ini lebih afdal daripada malam-malam yang lain setelah Lailatul Qadar. Nisfu Sya'ban ini menghapus dosa-dosa 1 tahun. Kemudian Jumat menghapuskan dosa-dosa 1 pekan. Lailatul Qadar menghapus dosa-dosa seumur hidup. Oleh karenanya jangan sampai dilewatkan kebiasaan umat Islam melaksanakan nisfu Sya'ban. Doa akan dikabulkan, permohonan ampun kepada Allah akan dikabulkan, akan diampuni oleh Allah. Ini pernyataan Allah sendiri. Oleh karenanya jangan disia-siakan malam itu. Waktunya hanya setelah maghrib sampai jam 12, karena ada tutupan buku. Ketika buku ini diisi dengan kebaikan-kebaikan yang nantinya akan dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan apa yang kita mohonkan di dalam waktu itu, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dosa-dosa kita setahun kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo terserah dengan cara bagaimana. Yasinan 3 kali, yasinan yang diawali dengan sholat 2 awabi, salam, kemudian baca yasin dan doa, berdiri lagi sholat 2 rakaat sholat awabi, kemudian salam, kita baca yasin dengan niat sebagaimana yang sudah maklum. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah pada waktu nisfu Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.